Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Andriana dengan NIM 20101126258 dari kelas 03 SAK P010. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video pertama untuk mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya ingin mempresentasikan dengan judul Pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah Electronic commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Perusahaan-perusahaan e-commerce di Indonesia membukukan kenaikan volume penjualan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menerapkan physical distancing di tengah wabah COVID-19. Pemerintah juga melirik sektor e-commerce sebagai salah satu solusi untuk mengatasi defisit pajak akibat perlambatan ekonomi. E-commerce sebenarnya sudah mampu menarik banyak konsumen di Indonesia, bahkan sebelum terjadinya wabah COVID-19. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikannya Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, mencapai 40 miliar dolar pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar dolar pada tahun 2025. Pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi, penjualan barang, dan jasa secara online merupakan konvensional memiliki implikasi serupa terhadap pertambahan PDB, produk domestik bruto, yang merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Salah satu bentuk e-commerce di Indonesia adalah online shop seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain, yang merupakan aplikasi belanja online yang paling digemari oleh masyarakat. Bank Indonesia bahkan menyebutkan pada tahun 2019 jumlah transaksi e-commerce per bulan yang mencapai 11 triliun sampai 13 triliun. Industri e-commerce mempunyai prospek yang cukup cerah dan bisa menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Sepanjang Hari Belanja Nasional pada 12 Desember lalu, Shopee meraih 1,3 triliun gross merchandise value hanya dalam waktu 24 jam, dan terdapat 80 juta barang yang terjual. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa Shopee ikut mendorong daya beli konsumen dan tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya potensi e-commerce ditegaskan lagi oleh Indev melalui publikasinya pada 2018 dengan total investasi yang mencapai 4,8 miliar US dollar pada tahun 2017. E-commerce menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,712% atau kurang lebih 93 triliun. Para investor optimis dan berani berinvestasi di pasar e-commerce Indonesia karena menurut data yang terkumpul dalam laporan Circlo, penjualan retail e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai 15 miliar dolar Amerika atau setara 210,8 triliun pada tahun 2018 dan akan meningkat lebih dari 4 kali lipat pada tahun 2022 menyentuh angka 65 miliar US dollar atau setara 900,13,6 triliun. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) dan Laboratorium Data Persada dengan dukungan Google merilis sebuah laporan bertajuk Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif, Perspektif Gender, Regional, dan Sektoral. Dalam laporan tersebut disimpulkan beberapa data, termasuk mengenai total kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia di tahun 2018 yang mencapai 814 triliun atau setara 56,4 miliar dolar Amerika atau 5,5% dari PDB serta menambah 5,7 juta lapangan kerja baru atau 4,5% dari total tenaga kerja. Sementara data untuk tahun 2019 belum tersedia. Kesimpulan dari penjabaran saya ini ialah bahwa e-commerce sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan maupun perkembangan ekonomi di Indonesia. Karena dengan adanya e-commerce, kita dapat melakukan transaksi perekonomian di mana saja, tanpa terbatas ruang dan waktu. Karena kelebihan inilah yang membuat e-commerce dapat memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi semenjak pandemi seperti ini yang membuat pemerintah menerapkan aturan lockdown atau physical distancing. Itu membuat perekonomian Indonesia berhenti. Tapi dengan adanya e-commerce, perekonomian Indonesia mulai merayap kembali membaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.